Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ketemu lagi kita dalam kuliah hadis yang pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang motivasi dakwah. Saudara sekalian, sebelum kita menyampaikan beberapa hadis, ada beberapa hal yang saya kira penting untuk disampaikan dalam pendahuluan ini. Yang pertama, bahwa motivasi dalam dakwah itu dimaksudkan sebagai dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan, dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan, kebahagiaan sebagai seorang muslim, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahwa dakwah merupakan sebuah proses yang tentu di situ ada motivasi, ada motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemungkaran untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di sini motivasi dakwah diperlukan sebagai upaya menjunjung nilai-nilai yang dalam masyarakat, baik masyarakat Islam maupun masyarakat non-Muslim. Ini sebagai upaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Ini sebagai hal yang melatar belakangi adanya perlunya motivasi di dalam berdakwah. Terus sekalian, selama ini kita selalu menemukan beberapa problem di dalam dakwah. Paling tidak ada 5 hal ya. Ada 5 hal problem berdasarkan riset-riset, berdasarkan pengalaman di lapangan, maupun juga berdasarkan beberapa informasi yang kita terima, baik dalam bacaan-bacaan maupun juga dalam hasil-hasil penelitian, kemudian juga kita di lapangan, ada problem dakwah. Minimal ada 5 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kepribadian seorang da'i, di mana pribadinya itu seringkali tidak dapat diterima. Seperti mereka memiliki watak yang keras, kaku, angkuh, sombong, sifat-sifat yang tidak terpuji, bahkan tingkah lakunya ini tidak mencerminkan sebagai seorang da'i. Ini problem. Ini problem kita temukan. Yang kedua adalah materi yang disampaikan seringkali tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai dengan kadar kemampuan mat'unya atau pendengarnya. Yang ketiga adalah teknik penyampaian dakwah seringkali juga tidak sesuai dengan keadaan orang yang menerima. Ini mungkin bahasanya terlalu tinggi, atau mungkin kalimat-kalimatnya itu susah difahami, ataupun juga materi-materinya tidak sesuai dengan tingkat pemahaman, tingkat pendidikan para mat'um. Yang keempat adalah pemanfaatan media atau media yang dipakai itu seringkali juga tidak menunjang keberhasilan dakwah. Ini problem ya. Yang kelima adalah, yang menjadi pokok bahasan kita adalah, banyak juga kita temukan dai-dai itu motivasinya rendah dalam mengembangkan inovasi ataupun juga kreativitas dakwah. Karena seringkali juga kita temukan orientasi dari para juru dakwah atau dai itu selalu mereka popularitas. Yang kedua juga faktor-faktor ekonomi. Mungkin mereka mengutamakan terkait dengan bisyarah atau mungkin uang transport dan sebagainya. Sehingga ini motivasinya
lebih pada motivasi ekonomi atau juga motivasi kepentingan-kepentingan yang lain atau interest yang lain. Ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan problem dakwah yang seringkali kita temukan di lapangan maupun juga dalam hasil riset-riset. Saudara sekalian, kalau kita merujuk di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 bahwa ada sebuah konsep atau mungkin bisa dikatakan sebagai norma yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan diberi rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi ini ayat di dalam Quran surat At-Taubah 1 memberikan sebuah konsep bahwa ketika orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ini harus menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Apa buktinya? Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka janji Allah adalah orang-orang yang menolong antara satu dengan yang lain ini adalah kemudian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira penting untuk dijadikan sebagai konsep ketika kita bicara tentang motivasi dakwah. Jadi dakwah itu juga bisa dipahami sebagai upaya menolong orang lain, menyelamatkan orang lain dari kesesatan, kemudian diajak ke jalan Allah. Maka disinilah titiknya di sini nih. Jadi dalam rangka untuk menolong orang lain. Ini dakwah. Maka nanti ketika kita bicara tentang motivasi, maka salah satu motivasi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah agar kita itu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menolong orang lain, mencegah dari hal yang mungkar, mengajak kepada kebaikan, kemudian di situ diarahkan kepada wa yuqimunas sholata, kemudian mereka mendirikan sholat, wa yu'tuna zakata, kemudian mereka menunaikan zakat, kemudian mereka itu taat kepada Allah, wa yuti'una Allah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang itulah yang kemudian sayarhamuhumullah. Jadi mereka diberikan rahmat oleh Allah. Maka motivasi sebagai seorang dai tentu dalam rangka untuk menolong mukmin satu dengan mukmin yang lain, atau bahasa kita nanti juga non mukmin. Maka dalam memberikan pertolongan itu seraya berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sampaikan agar konsep-konsep dakwah itu memiliki motivasi bahwa harapan itu hanya diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum ayat ini menyatakan bahwa kewajiban bagi seluruh orang Islam, laki-laki atau perempuan secara bersama-sama menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran, mendirikan sholat, membayar zakat, beriman pada Allah. Maka berdasarkan ayat ini, setiap pribadi muslim itu sesungguhnya juga merupakan seorang dai atau juru dakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ini saya kira perlu dicatat. Nah, maka Al-Quran dalam hal ini menyebutkan, maka hendaklah ada di antara kamu segolongan umat atau sebagian ya, atau segolongan atau sebagian, maka
yang bertugas untuk menyiarkan atau menyampaikan pesan-pesan wahyu itu. Saudara sekalian, Syed Qutb dalam menafsirkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, mereka juga berpandangan bahwa mukmin tidak boleh semuanya berjuang mengangkat senjata, tetapi perlu di antara mereka ada yang mendalami masalah-masalah lain atau spesialisasi di bidang tertentu seperti ekonomi, politik, akidah. Hal ini didasarkan pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma kanal mu'minuna. Jadi di situ wa ma kanal mu'minuna, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin itu liyang firu kafah. Jadi tidak semuanya pergi ke medan perang. Ini ayat surat At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifata liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak pergi di antara tiap-tiap golongan itu mereka mendalami ilmu pengetahuan. Jadi di situ kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Jadi di antara mereka ta'if itu kelompok-kelompok atau golongan, mereka adalah memahami agama, fid din, memahami berkaitan dengan agama. Tujuannya apa? Liyungdiro ya. Jadi liyungdiru qaumahum. Jadi mereka nanti orang yang mempelajari agama itu bisa memberikan peringatan kepada kaum. Idza raja'u, apabila mereka telah kembali dari peperangan itu, ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga dirinya. Ini. Jadi artinya apa di sini? Kalau kita pahami bahwa ketika ada anjuran, ada perintah untuk maju atau untuk berperang, maka ayat ini memberikan penjelasan, ya tidak semuanya mereka itu ke medan perang, ke laga perang, tapi ada sebagian kelompok. Mereka adalah liyatafaqahu fid din, mereka harus mendalami di antara kelompok itu, mendalami agama, agar ketika nanti sehabis perang ada orang yang mampu memberikan peringatan-peringatan dalam rangka apa? La'allahum, agar mereka bisa menjaga dirinya. La'allahum yahdharun. Ini saya kira juga meskipun ada anjuran perang, tapi mereka juga perang dalam memperdalam ilmu agama. Itu juga bagian dari jihad. Maka ayat ini jelas. Ketika disebutkan ta'ifah, berarti di sini setiap sebuah masyarakat, setiap komunitas itu harus ada orang-orang di antara komunitas itu, di antara masyarakat itu yang mendalami agama. Maka karena kalau mereka tidak mau mendalami agama, maka bagaimana nanti ketika mereka kembali perang atau mungkin di dalam sebuah komunitas tertentu itu, siapa yang akan memberikan peringatan? Karena memberikan peringatan itu tidak sekedar memberikan peringatan, tapi mereka harus tahu tentang dasar-dasar keagamaan. Maka memberikan peringatan yang diartikan sebagai dakwah. Jadi Bashir wa Nadhir ini saya kira penting untuk difahami bahwa ini juga bagian dari kegiatan dakwah. Maka kegiatan dakwah itulah yang saya kira penting untuk juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mengembangkan tentang pengetahuan agama. Saudara sekalian, maka motivasi dakwah ini kalau kita berdasarkan dua ayat tadi, maka motivasi dakwah itu dibangun dengan ilmu pengetahuan. Jadi dibangun atas ilmu pengetahuan. Motivasi dakwah itu harus dibangun dengan pengetahuan. Karena apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka ketika di situ ilmu menjadi penting. Karena memberi peringatan kepada masyarakat itu membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan. Maka ayat Al-Quran tadi bahwa hakikatnya
dakwah itu adalah karena ini menyangkut masalah transformasi ajaran Islam kepada umat manusia, maka kegiatan-kegiatan itu harus membutuhkan sumber daya manusia, harus memiliki SDM yang memadai. Maka salah satu motivasi di dalam dakwah adalah pengembangan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks di sini adalah SDM para dai-dai itu, karena di situ seorang dai harus memiliki standar, memiliki persyaratan, memiliki norma tertentu yang nanti akan kita sampaikan pada analisa. Maka pengetahuan tentang metodologi dakwah ini juga menjadi sebuah keharusan, karena norma-norma yang membatasi setiap individu itu akan melaksanakan dakwah pada masa itu juga sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu bantu, termasuk ilmu sosial, ilmu-ilmu teknis, ilmu-ilmu keterampilan. Semuanya adalah bagian dalam untuk meyakinkan bahwa aktivitas dakwah itu adalah betul-betul menjadi sebuah aktivitas yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Saudara sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan hadis ya. Jadi kita lihat, kita sampaikan beberapa hadis. Yang pertama hadis terkait dengan motivasi ya. Motivasi. Ini ada hadis yang saya kira cukup populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih. Ini hadis ini saya kira hadis yang populer ya. Kita temukan di beberapa kitab-kitab fikih ringkasan. Coba kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sungguh setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya itu karena menginginkan kehidupan dunia yang layak, atau yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya itu juga akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Maka hadis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau saya bisa menerjemahkan, tergantung motifnya. Karena motif ini selalu dipahami dalam dua hal. Motif yang berasal dari diri sendiri, itu namanya impuls dorongan yang berasal dari dalam, maupun juga stimulus, rangsangan dari luar, kemudian melahirkan juga motivasi, keinginan. Ingin apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Maka antara dorongan, impuls maupun stimulus itu tergantung bagaimana kemudian masing-masing pribadi untuk mengolahnya. Karena stimulus bisa berasal dari bacaan, bisa dari pendengaran, bisa dari macam-macam yang mereka terima di luar. Nah, informasi-informasi yang diterima itulah kemudian melahirkan sebuah sikap menjadi dorongan, menjadi perilaku. Maka ketika orang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang diniatkan, sesuai dengan yang diniatkan. Tetapi ketika mereka niatnya dalam aktivitas ibadah karena kehidupan dunia, ataupun juga karena wanita yang akan dinikahi, maka yang didapatkan ya dunia, kemudian juga wanita yang akan dinikahinya. Itu yang mereka dapatkan. Tapi terkait dengan Allah dan Rasul tentu tidak akan mendapatkan. Ini mufradatnya. A'malu itu amal, perbuatan, binniyatu niat atau motif, imri'in itu urusan, manawa apa yang diniatkan, hijratuhu itu hijrah, dunia illa imra'atin itu berarti kepada wanita, yang dinikahi. Ini mufradat, saya kira tidak ada yang sulit ya. Nah, sekarang apa sih pesan hadis itu?
Kalau kita lihat niat di dalam beberapa kamus selalu diartikan sebagai al-qasd, ya. Al-qasd itu artinya maksud, keinginan, maksud atau keinginan. Ini secara bahasa, jadi niat itu secara bahasa itu al-qasd, ya, atau al-qasdu, artinya maksud, ya. Sedang niat secara istilah syar'i itu adalah berazam mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Jadi di sini secara syariat atau secara syar'i bahwa niat itu adalah berazam mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Maka di sini letak niat itu letaknya di dalam hati, di dalam batin. Maka tidak tahu orang itu meskipun lahirnya itu seperti itu, tetapi belum tentu hatinya seperti itu. Maka disinilah, maka dikatakan niat itu letaknya di dalam hati. Maka hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah itu ya apa yang diniatkan. Ketika orang berniat ikhlas karena Allah, tentu mereka akan mendapatkan imbalan pahala ajrun dari Allah. Berbeda dengan orang yang kemudian berniat beramal karena mengejar dunia atau mengejar wanita, maka yang didapatkan adalah dunia maupun juga wanita itu. Maka dalam hadis tadi dicontohkan terkait dengan ketika ajaan atau perintah untuk hijrah, maka ketika dulu pada zaman Nabi, orang yang berhijrah itu motifnya berbeda-beda. Ada yang berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka mereka ya dapat pahala, dapat kebaikan dari Allah dan Rasulnya, dapat rahmat tadi. Tetapi karena ada juga orang yang motivasi hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah itu karena hartanya, karena keduniaan, urusan dunia, mungkin perdagangan atau mungkin yang lain. Atau juga karena memang fakta yang direkam oleh hadis ini pada peristiwa pada waktu itu adalah memang karena ada hijrah, karena memang ada pilihan atau mungkin ada wanita yang diinginkan karena ikut hijrah, maka dia ikut. Nah, ini tentu saya kira menjadi pemahaman kita bahwa segala sesuatu itu tergantung dari motifnya, keinginannya, maksudnya. Kalau maksudnya Allah, maka juga mendapatkan dari pahala Allah. Tapi kalau maksudnya dunia, ya dapatkan dunia. Kalau maksudnya wanita, juga yang dapatkan wanita. Maka tinggal kita mau pilih yang mana. Saudara sekalian, kalimat innamal a'malu binniyat itu sesungguhnya tadi sudah saya ditekankan juga, itu tergantung pada niatnya. Maksudnya adalah amalan perbuatan apapun yang diniatkan itu juga sesuai dengan yang diniatkan. Maka setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan, ini selalu dipahami sebagai al-manwillah, yaitu kepada siapa amalan itu ditujukan. Karena ikhlas lillah, ya mereka dapat Allah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang akan diberikan pahala, akan diberi ganjaran itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Saudara sekalian, yang menarik di sini adalah pandangan dari Ibnu Taimiyah, ya. Pandangan dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sesuatu maka pasti ia telah berniat. Maka jika seorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka ini sungguh adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Ini pandangan Ibnu Taimiyah, ya, sehingga mereka ini dalam rangka untuk menguatkan, ya, bahwa ketika mereka sudah melakukan sesuatu, ya tentu agar tidak menjadi beban, maka ya pasti kemudian mereka meniatkan, meskipun kadang-kadang niat mereka itu ya tidak ikhlas, niat mereka bercabang-cabang, niat mereka tidak totalitas, itu lain soal. Maka pada kesempatan ini Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa perlunya ketika sudah niat ya totalitas, bukan karena sebagai sebuah akhlak saja, tidak hanya sebagai sebuah kemudian kebiasaan yang rutinitas saja, tapi kemudian niat ini selalu akan menjadi penting. Maka kalau kita lihat di beberapa masjid tertentu itu orang mau sholat saja nawaitunya diulang-ulang, karena dengan niat inilah dalam rangka untuk meyakinkan azam mereka bahwa mereka ibadah. Maka lahir batin itu menjadi penting ketika diniatkan ikhlas. Saudara sekalian, masih dalam konteks ini, niat itu ada dua macam. Niat
pada siapakah amalan tersebut, namanya ma'mul lahu atau niat amalan. Nah, niat amalan itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk membedakan manakah yang dikerjakan itu adat atau kebiasaan, manakah itu ibadah. Misalkan contoh dalam ibadah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu kedua hal inilah yang kemudian membedakan dengan niat. Jadi banyak juga orang yang berpuasa itu ya karena sudah terbiasa, mereka mungkin tidak makan, tidak minum, tapi mereka karena itu sudah menjadi tradisi sehingga itu belum bisa dikatakan sebagai niat. Tapi ketika mereka puasa karena niat karena Allah, maka niatnya. Maka di beberapa tempat di masjid-masjid tertentu itu niat itu tidak hanya dibatinkan di dalam, tapi juga dilahirkan dalam rangka untuk setiap malam habis sholat tarawih itu kemudian dibacakan niat gitu ya. Jadi nawa itu kemudian dilahirkan. Nah ini karena ingin bahwa penegasan. Jadi karena puasa itu bagian dari ibadah, bukan karena kebiasaan mereka tidak makan minum dalam rangka menjaga kesehatan, tapi ini niat dalam rangka memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan niat, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Apakah ibadah itu sebagai fardu ain atau fardu kifayah? Ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir. Nah, misalnya kita sama-sama sholat misalkan. Misal kita sholat sunat misalkan. Ada yang mereka berniat sebagai sholat rawatib, ada yang berniat sebagai sholat witir. Mereka berniat sebagai sholat ba'diyah, ada yang mereka sebagai sholat misalkan sholat qiyamul lail dan sebagainya. Sehingga di sini saya kira ketika niat itu menjadi sesuatu yang mutlak, meskipun itu sama-sama ibadah, meskipun mereka sama-sama sholat, tentu sholatnya ini berbeda-beda. Misalkan ini sholat duhur, ini sholat asar, tentu ini bagian dari juga niatnya ya. Ini saya kira niat itu memiliki fungsi membedakan mana adat, mana ibadah satu dengan mana ibadah yang lain. Ini terkait dengan niat. Terus sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang kedua tentang hadis aktivitas yang terbaik. Karena ini bicara motivasi, maka kira-kira aktivitas yang terbaik itu motifnya berasal dari mana? Ada sebuah hadis yang saya kira hadis ini juga sudah populer ketika ada pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul kasbi atyabu? Qala ammala rujuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi ada pertanyaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira ya, tunjukkan aktivitas atau pekerjaan yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Jadi ada pertanyaan dari sahabat tentang, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ayul kasbi atyabu. Jadi tunjukkanlah kepada kami ya Rasul, mata pencarian, aktivitas apa yang terbaik ya. Kemudian Nabi menjawab, ammalu rajulu biyadihi, yaitu pekerjaan yang bersumber dari karya sendiri, dari tangan sendiri. Yang kedua adalah bai'in mabrur, wa kullu bai'in mabrur, yaitu setiap jual beli yang diberkahi, yang mabrur. Ini tidak jual beli yang tidak ada unsur tipu-tipunya. Maka di sini ada hal yang bisa kita pahami di sini tentang ketika ditanya tentang aktivitas yang terbaik. Maka kalau ketika aktivitas terbaik, kalau kita bisa terjemahkan dalam konteks ini ya berdakwah gitu ya, aktivitas terbaik berdakwah. Ini mufradatnya al-kasbi, pekerjaan atau usaha, atyuba itu yang paling baik, amalu perbuatan,
ar-rajuli, seorang laki-laki, biyadihi dengan tangannya, kreator sendiri, ba'in mabrur, yaitu jual beli yang diterima. Nah, kalau kita dalami dalam hadis ini, pesan hadis ini adalah tadi al-kasb itu yang dimaksud adalah usaha atau pekerjaan dalam mencari rezeki. Kalau Asy-Syaibani mengatakan bahwa al-kasb itu mencari harta dengan menempuh sebab yang halal. Sedang kasb ini sebagai sesuatu yang thayyib, maksudnya adalah usaha yang diberkahi atau yang halal. Sehingga pertanyaan dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah manakah pekerjaan yang paling diberkahi? Kemudian nanti dijawab, yang pertama adalah berkarya, atau dalam bahasa kita kalau secara sederhana ya orang punya produksi lah, berkarya, hasil dari keterampilan, bukan jasa ini. Karena ini bicara tentang yang terbaik ya, maka kalau nanti saudara-saudara sekalian ingin bekerja yang terbaik itu ya berkarya dengan hasil karya sendiri. Mungkin bisa produksi apapun ya, bisa memproduksi, karena dengan produksi itu akan bisa dinikmati oleh orang lain. Apakah jasa tidak baik? Ya baik, tapi ketika di sini bicaranya adalah yang paling terbaik. Yang paling terbaik adalah produksi, pengusaha ini. Kemudian juga jual beli, jasa. Nah, yang kedua adalah ada pelajaran penting yang dapat ditarik di sini, dipahami di sini adalah bahwa pekerjaan yang paling banyak penghasilannya ini jadi atau pertanyaan tadi, pekerjaan apa yang paling banyak penghasilannya? Tadi dijawab bahwa di sini adalah mencari rezeki itu dengan cara berkarya. Maka saudara-saudara harus berkarya. Seperti apa karya? Harus jadi produksi. Maka disinilah, maka yang kedua adalah jual beli. Jadi ada dua hal yang dikatakan yang terbaik dalam sebuah usaha itu. Maka di sini motif ini dalam rangka untuk memberikan motivasi. Jadi motivasi yang disampaikan ketika rezeki tadi adalah terkait dengan hasil karya maupun juga dengan perdagangan. Jadi hasil karya itu produsen, pedagang itu orang yang mereka menjual beli. Hadis yang ketiga adalah terkait dengan dorongan untuk mengikuti petunjuk. Ini juga bagian dari saya memahami ini sebagai sebuah hadis terkait dengan motivasi. Hadis saya bacakan sanadnya saja, matannya saja, yang berbunyi man sana sunata khairin fattubi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mithla ujuri man tabi'ahu ghaira manqus min ujurihim syai'a wa man sana sunatan syarr. Jadi syarrin fattubi'a 'alaiha kana 'alaihi wizruhu mithla auzari man tabahu ghaira manqus min azwarihi min auzarihim syai'a. Jadi di sini ada dua ya, mansana sunatan khair, di sini mansana sunatan syar. Syarun itu kejahatan, di sini khair itu kebaikan. Jadi nanti ini kuncinya di sini nih. Jadi mansana sunatan khairin, ini mansana sunata syarin. Maka di sini dijelaskan barang siapa yang mengikuti menempuh jalan sunnah kebaikan, maka kemudian fattabi'u, kemudian kebaikan itu diikuti, maka mereka falahu ajruhu, akan mereka mendapatkan pahala. Dan apabila mereka kemudian ada orang yang mengikutinya, maka akan diberikan pahala tanpa mengurangi orang yang melaksanakan itu, dan mereka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang pertama kali mereka melakukan percontohan tadi. Tapi sebenarnya orang yang mengambil jalan kejahatan, kejelekan, maka kemudian dan kejahatan itu akan diikuti orang, maka orang yang menciptakan kejahatan itu akan mendapatkan tambahan dosa dari orang yang melaksanakan itu, dan seterusnya. Ini saya kira nanti akan kita detailkan di pembahasan berikutnya. Jadi kalau di sini kan terjemahannya bisa disampaikan bahwa barang siapa mensunahkan sunnah kebaikan lalu ia diikuti atasnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya
seperti pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa mesunahkan sunnah kejelekan lalu diikuti atasnya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini ada hadis yang hampir sama, ini saya sampaikan juga. Kalau di sini bahasanya adalah man ta'a ila huda kana lahu min ajri misla ujuri man tabi'u la yanqus dzalika min ujurihim syai'a wa man ta'a ila dhalah kana alaihi min ismi misla asam man tabi'u la yanqus dzalika min asamihim syai'a. Jadi ini hampir sama, tetapi di sini yang dipakai itu adalah man ta'a. Ya, jadi di situ man ta'a ila huda. Jadi di sini bahasanya man ta'a ila huda. Di sini man ta'a ila dolah. Jadi ini petunjuk, di sini kesesatan ya. Jadi orang yang memberikan petunjuk tadi, orang yang memberikan petunjuk, maka kemudian mereka akan dapat pahala, dan orang yang mengikuti dapat pahala. Dan orang yang mengikuti itu akan mendapatkan pahala, dan juga orang yang pertama kali memberikan petunjuk. Atau sebaliknya, orang yang memberikan kesesatan, jalan kepada kesesatan, maka mereka akan juga dapat dosa dari kesesatan itu. Dan apabila kesesatan itu diikuti oleh orang lain, maka mereka juga akan mendapatkan dosa itu secara jariah. Nah, ini ketika mendapatkan pahala juga jariah, ketika mendapatkan dosa juga dosa yang jariah, ya, mengalir ya. Ini hampir hadis yang sama. Nah, maka hadis tadi mengandung anjuran bahwa memotivasi berdakwah dengan mengajak manusia kepada petunjuk dan kebaikan, keutamaan, maka hadis ini juga yang sebaliknya memberikan peringatan orang yang mengajak berkesatan, penyimpangan, atau mungkin dosa, maka ini sebagai motivasi untuk berdakwah agar mendapatkan pahala jariah ya. Jadi ketika mereka itu mengajak kepada kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan yang terus-menerus. Bahkan orang yang kemudian diajak tadi kepada kebaikan, mereka mendapat pahala dan akan memberikan pahala kepada kita yang juga mengajak kepada kebaikan. Maka ini sebagai amal jariah dalam konteks berdakwah. Maka ini perlu motivasi, perlu membangun motif keinginan-keinginan untuk selalu berdakwah. Nah, maka ini ketika sebaliknya, ketika orang membawa kepada kesesatan, maka kesesatan itulah yang kemudian akhirnya menjadi menjadi tambah dosa kita. Nah, ini tadi maksud dari sana atau jalan, saya kira ini sangat mudah dipahami dalam hadis ini. Nah, saudara sekalian, dari ketiga hadis tadi, kaitannya dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang dalam bahasa kita dikatakan sebagai dakwah, maka ada 3 pola yang dipahami dalam ketiga hadis tadi. Dalam konteks dakwah ada 3 pola yang harus kita pahami, bahwa pola yang pertama bahwa dakwah ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk memberikan sebuah informasi, informatif. Jadi motivasi kita berdakwah itu sesungguhnya dalam rangka untuk memberikan sebuah motivasi. Motivasi dalam bentuk sesuatu yang melahirkan sebuah informasi. Informasi, apalagi nanti informasi itu menjadi informasi yang baru. Selalu ada kebaruan-kebaruan informasi. Maka di dalam dakwah itu sebisa mungkin memberikan pengetahuan, pemahaman baru terhadap para sasaran dakwah tematmu. Yang kedua adalah bahwa aktivitas itu harus bersifat persuasif. Ketika kemarin sudah kita bicara tentang prinsip dakwah, bahwa dakwah itu juga persuasif. Artinya apa di sini? Selain apa yang disampaikan itu sebagai kegiatan informatif, tapi juga dengan cara yang persuasif. Artinya apa? Orang lain itu bisa menerima, melakukan kegiatan atau perbuatan itu sebagai sebuah bentuk keyakinan. Apa yang mereka lakukan itu sebagai sebuah keyakinan, betul-betul yakin bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang
betul, yang benar. Yang ketiga adalah bahwa motivasi dakwah atau dalam konteks ini adalah bagian dari sebuah eksposisi sebagai publikasi ya. Bahasa eksposisi itu menyampaikan sebuah hal-hal yang bersifat eksposisif. Artinya bisa diekspos, bisa dipublikasi lah bahasa sederhananya. Maka di sini ada 3 hal ya ketika kita bicara hadis tadi adalah yang pertama kita tegaskan di sini adalah bahwa kegiatan dakwah itu didasarkan dalam motivasi itu harus menampilkan sebuah aktivitas yang informatif, memberikan sebuah informasi, lebih-lebih informasi yang baru. Yang kedua adalah kemudian aktivitas-aktivitas itu selalu dibangun dengan persuasif. Artinya mereka adalah persuasif itu bisa menerima, bisa melakukan, dan itu melahirkan sebuah keyakinan. Yang ketiga adalah eksposisi, itu artinya apa yang disampaikan itu bagian dari bentuk publikasi atau syiar lah, bahasa saya adalah syiar ya dalam bahasanya, harus ada nilai syiarnya itu. Ini 3 itu yang bisa kita pahami dalam konteks hadis ya. Nah ini dalam konteks kaitan dengan dakwah. Nah maka ketika kita tadi berasal dari informatif, kemudian persuasif maupun syiar atau eksposisi tadi, maka dalam pandangan Al-Bayanuni dalam kitabnya Al-Madkhal illa ilmi al-Da'wah, mereka memberikan persyaratan. Mereka harus bisa menyampaikan secara informatif, mereka harus persuasif, mereka harus eksposisif atau ada nilai syiar itu apabila dai itu ya memiliki kemampuan, memiliki persyaratan ya. Kata Al-Bayuni yang ada 11 syarat ya, ada 11 syarat atau ada 11 kriteria yang dikatakan tadi harus mereka mampu informatif, persuasif maupun juga eksposisif itu apabila satu, seorang dai itu memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang mereka dakwahkan. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang erat dengan mitra-mitra dakwah atau dengan matnu, atau bahkan memiliki hubungan erat dengan unsur-unsur dakwah. Yang ketiga adalah seorang dai harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang apa yang didakwahkan. Jadi jangan sampai mereka kemana-mana hanya ayat itu yang disampaikan, hadis itu yang disampaikan, tapi harus memiliki wawasan yang luas karena mereka harus menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh matnu, sebuah masyarakat atau komunitas yang mereka dijadikan sebagai sasaran dakwah. Yang keempat adalah ilmunya sesuai dengan perbuatannya itu konsisten ya dalam pelaksanaannya. Artinya apa? Antara ucapan dengan hatinya itu harus sama. Tidak boleh kemudian mereka ngomong begini, hatinya tidak seperti itu. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu satu. Ini yang keempat ya, kata Al-Bayuni. Yang kelima adalah memiliki kepekaan ya, sosial. Jadi harus memiliki harus responsif lah terhadap persoalan sosial, karena seorang dai itu nanti pada akhir juga sebagai seorang pemimpin ya. Maka mereka seorang dai itu ya harus memiliki kepekaan sosial yang tajam, yang tinggi. Karena tentu di situ dijadikan sebagai tempat keluh kesah, tempat ya bertanya, dan banyak juga sebagai tempat untuk menyelesaikan, membantu masalah-masalah itu. Yang keenam adalah seorang dai itu harus punya metode ya, memiliki kemampuan metode atau pendekatan. Yang ketujuh adalah perilakunya terpuji, menjadi contoh, menjadi tauladan. Kemudian yang kedelapan adalah selalu berbaik sangka dengan umat Islam ya. Jadi bukan justru malah suudon, tapi husnudon ya. Karena nanti ketika mereka tampil di mimbar, mereka memberikan nasihat, mereka tidak menghina, tidak mencaci maki, mencela. Maka nanti yang ke-9 itu adalah harus menutup celah orang lain. Jadi bukan mencela, tapi justru
ketika ada aib itu kemudian ditutup-tutupi dan sebagainya. Justru bukan, di situ seorang dai itu malah mereka mengumbar kejelekan-kejelekan orang Islam yang lain. Ini tentu harus ada etika dan sebagainya. Yang ke-10 adalah mereka berbaur dengan masyarakat ya. Jadi harus mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat. Yang ke-11 adalah mereka menempatkan sesuai dengan kedudukan kelebihan masing-masing individu. Jadi tidak merasa dirinya paling tinggi atau mungkin mad'unya itu sebagai yang rendah, mereka sebagai objek, tidak hanya sebagai objek dakwah tapi sebagai objek yang lain. Itu tidak diperkenankan. Dan yang terakhir adalah karena di situ sesungguhnya dalam kitab Al-Madkhal ilal Ilmi Ad-Da'wah Al-Bayuni juga seorang dai itu pemimpin ya. Karena mereka juga memimpin masyarakat, memimpin jamaah dan sebagainya. Ini adalah persyaratan-persyaratan tadi terkait dengan hadis tadi yang informatif, persuasif maupun juga eksposisif tadi atau syiar tadi. Nah, maka dari tadi persyaratan-persyaratan itu, maka sikap moral dan motivasi pelaku tercermin dalam aktivitasnya ya. Sesuai dengan hadis tadi, maka sikap dan moral dan motivasi, sikap moral dan motivasinya yang pertama adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka di sini bahwa motivasi dakwah itu dibutuhkan ya, sikap keberanian para pendakwah dalam menghadapi tantangan agar dapat mencapai keberhasilan dalam dakwah. Maka dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat yang menjelaskan hubungan antara keimanan dengan keberanian, keimanan dengan prasyarat, keimanan dengan kesabaran, keimanan dengan lebih dengan amal soleh. Maka di sini kita tegaskan bahwa sikap dan motivasi itu salah satunya aktivitasnya adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua adalah tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Meskipun kita saat ini menghadapi sebuah sikap pragmatis semua itu diukur dengan ekonomi. Saat ini kita dihadapkan pada sikap-sikap hedonisme. Tetapi bagi seorang yang sudah menyatakan ini sebagai jalan dakwah, maka tentu mereka tidak boleh terpengaruh ya. Tidak boleh terpengaruh meskipun itu adalah selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya, tetapi tidak tergoda kekayaan dan kemewahan. Meskipun juga banyak literatur yang menyatakan seorang dai harus mewah, tetapi kemewahan itu atau kemudian kekayaan itu harus dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka ini tegas ya. Yang ketiga adalah tidak mencari kemuliaan dari manusia, tetapi ikhlas karena Allah tadi. Karena niatnya tadi, di hadis tentang niat tadi sudah jelas sekali di situ adalah karena Allah dan Rasulnya. Karena hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena lidunia, bukan karena dunia maupun juga al-imru'atin yang kikuha. Jadi tidak, ini penegasan ya. Yang keempat adalah konsisten melaksanakan apa yang diucapkan. Tidak boleh jargoni. Mereka bisa mengajarkan tapi tidak bisa melakoninya, tidak bisa melaksanakannya. Ini saya kira juga justru ketika mereka itu tidak konsisten, maka disitulah kegagalan dalam berdakwah. Sedangkan kita tidak ingin kita gagal di dalam berdakwah. Saudara sekalian, ini bagian yang terakhir bahwa motivasi dakwah itu harus menjadi nilai ya. Motivasi dakwah itu harus menjadi nilai bagi juru dakwah. Apa motivasi? Tadi sudah kita tekankan di sebelumnya. Di sini juga motivasinya itu adalah ikhlas karena Allah ya. Karena dakwah itu hukumnya wajib, kewajiban itu melekat pada setiap pribadi orang Islam, maka ikhlas di sini adalah semata-mata melaksanakan ibadah hanya untuk Allah. Nah, keikhlasan itulah yang menjadi dasar diterimanya seluruh ibadah manusia, tidak terkecuali termasuk juga di dalam dakwah. Maka ini nilainya juru dakwah itu ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah tidak berharap sanjungan ya dari manusia. Jadi kadang-kadang kita itu yang paling berat sebagai seorang yang sudah top, sudah populer,
sudah menjadi public figure, ini menjadi kelemahan. Jadi mereka itu ya misalkan mereka berceramah, mereka apa, kemudian disanjung, ditepuk ya ini, sehingga mereka merasa dirinya paling ya. Ketika sudah jadi paling, maka ini akan bertentangan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 172 ya, 127. Maka di sini tugas dakwah semata-mata berharap pada ridha Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Ini titik tekannya. Yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban dakwah sebagai perintah. Jadi ini penegasan yang paling tegas adalah melaksanakan kewajiban dakwah itu sebagai perintah dan takut pada ancaman dari Allah tidak menjalankan ibadah. Maka setiap orang itu sesungguhnya sebagai dai. Entah itu nanti mat'unya itu anaknya sendiri, kemudian tetangganya sendiri, orang tua sendiri, istrinya sendiri, dan sebagainya. Saya kira ini karena melaksanakan kewajiban. Mereka harus saling mengingatkan. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, basyira wa nadhira, atau mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dakwah itu sebagai tugas yang dilaksanakan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Karena ketentuan Allah dan Rasulnya itu menjadi satu-satu dasar rujukan dalam mengambil sikap setiap tindakan. Maka di Quran surat Al-Ahzab ayat 36 di situ sangat jelas sekali. Oleh karena itu secara sosio-religius maka dakwah itu sangat dibutuhkan. Maka ketika kita kemarin bicara tentang filsafat dakwah itu dakwah sebagai sebuah kebutuhan ya. Kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan individual tapi juga kebutuhan secara kolektivitas. Maka dalam setiap umat, setiap kelompok, maka disitulah harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di Quran surat Al-Imran itu kita sangat dijelaskan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka jadilah di antara kita sebagian manusia itu ada orang yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka agar kita menjadi khaira ummah, sebaik-baiknya sebuah umat. Saudara-saudara sekalian, beberapa hal inilah yang saya kira cukup untuk bisa kita sampaikan agar kita juga memahami terkait juga dengan motivasi dakwah ini. Karena kalau kita bicara motivasi dakwah memang sangat terkait dengan individual, juga terkait dengan kolektivitas, maupun juga terkait dengan kemampuan ketika orang memahami. Karena motif ini sifatnya sangat individual, tapi kemudian punya impact terhadap kolektivitas, maka ini selalu ditekankan betul karena motif ini, niat ini, keinginan ini sangat tergantung masing-masing pribadi. Maka ketika kita tadi bicara persyaratan apa yang disampaikan oleh Al-Bayanuni, maka ini menjadi rambu-rambu begitu. Maka dari ketiga hadis yang bicara tentang niat, bicara tentang memberikan yang terbaik dalam kehidupan itu, dan kemudian substansinya adalah mereka harus bisa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada nilai. Maka dari ketiga hadis tadi kalau kita lihat dalam konteks ini, saya kira dalam konteks motivasi ini saya kira bisa memberikan gambaran kepada kita. Maka setiap sesuatu karena dakwah menjadi kewajiban, maka harus selalu kita perbaiki niat-niat itu. Jangan sampai kita sudah keluar tenaga, keluar harta, keluar apapun, tapi ada salah niat, ada salah motivasi. Saya kira sudah saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.